Saya pernah mempelajari soal hipnosis, hipnosis. Membaca bukunya maksudnya. Tapi itu udah belasan tahun yang lalu. Memang saya tidak menemukan bahwa di dalam praktek ini pasti ada kuasa kegelapan. Tidak saya temukan. Tetapi kedokteran tidak memberikan tekanan bahwa ini bisa menyelesaikan. Ini bisa menjadi tambahan, betul. Tapi bukan menjadi main terapi. Di kedokteran resmi loh ya, saya belum pernah dengar soalnya. Saya tidak mengatakan boleh atau tidak boleh. Tetapi yang saya tahu nih, ada hipnoterapi yang memang sains. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 1186. Saya didampingi Pak Yehuda, silakan Pak Yehuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 23 tahun, seorang karyawati tinggal di Bali, jemaat GSKI online dan gereja Pantai Costa. Shalom Om Erastus, Om saya mau bertanya, bagaimana kita bisa kembali ke jalan kebenaran maksudnya, ketika kita sudah banyak sekali dosa, seakan-akan berat untuk melangkah karena dibayangi dengan pikiran-pikiran kamu sudah berdosa, Tuhan tidak akan menerima kamu. Sulit untuk merubahnya, seperti itu. Bagaimana caranya menurut Om Erastus? Pikiran-pikiran itu bukan dari Tuhan. Itu setan. Kamu tahu anak yang terhilang di Lukas 15? Itu sudah benar-benar memberontak kepada orang tuanya, menyakitkan orang tuanya. Tapi ketika dia berkata, aku mau balik. Orang tuanya itu yang menyambut tuh, berarti sudah dinantikan dia. Jadi dari jauh orang tuanya ngelihat, memang tidak nyari. Dia menunggu. Menunggu kehendak bebas dari si anak bungsu ini. Dia ketika balik, orang tuanya menyambut. Kamu ditunggu oleh Bapak, baliklah. Tuhan pasti mengampuni dan melupakan dosa-dosamu. Kamu harus memiliki seorang mentor ya, yang bisa mendampingi kamu. Sebab rasanya dosa yang kamu lakukan ini sudah menjadi semacam ikatan atau belenggu yang kamu sulit melepaskan sampai kamu memiliki pernyataan ini. Ya? Oke. Nah kalau kau butuh konselor nanti kita bantu. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 28 tahun, menikah tinggal di Jawa Barat, jemaat GSKI online. Shalom Pak. Apakah saya bijak jika saya membuang semua pakaian yang sudah tidak layak saya pakai? Dalam kurung pakaian bekas waktu saya kerja tidak benar. Seperti celana pendek, celana robek-robek, rok pendek, dan baju crop top. Semenjak saya ikut Tuhan, berpergian menggunakan celana pendek biasa pun saya sudah tidak pernah dan tidak berani lagi. Apalagi dengan adanya tato di kaki saya merasa malu dan tidak layak mengenakannya. Tetapi ada beberapa pakaian dan celana yang sudah terlanjur saya kasih kepada saudara saya dan dia mau pakai. Berdosakah saya jika saya sudah memberikan pakaian itu? Terima kasih. Saya kira pakaian itu kalau bisa dipakai orang ya dikasih aja. Ya, kamu jangan pakai ukuran baju kamu ke badan orang. Dia nggak punya baju, nggak punya pakaian. Tentu yang nggak punya pakaian. Ya, pakai yang model robek-robek kalau itu masih sekarang dianggap pantas, ya lebih baik daripada nggak pakai pakaian sama sekali atau mencuri pakaian di toko pakaian. Berikan saja, kamu nggak salah. Tapi saya mau kasih tahu ya, saya salut sama kamu. Ya. Kamu orang yang dijamah Tuhan. Kamu menjadi keluarga kerajaan Allah. Senang kalau suatu hari kamu ketemu saya. Kamu menjadi anak rohani saya. Dan kamu berpotensi dipakai Tuhan. Karena manusia seperti kamu ini manusia keras. Ya. Keras, tapi kalau bertobat juga keras tekadnya untuk menjadi suci. Ya. Tuhan berkati saya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 24 tahun, belum menikah tinggal di Jawa Timur, jemaat GSKI. Shalom Pak, saya ingin bertanya, setelah kita meninggal apakah benar jika yang sudah meninggal ditaruh di Taman Firdaus? Ya, enggak. Firdaus itu sebenarnya istilah saja. Paradeisos dalam bahasa Yunani atau Pardes dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram yang artinya taman, tempat yang nyaman. Lantas jika semua roh ada di Taman Firdaus, tetapi mengapa di dunia masih ada setan yang biasa disebut manusia adalah hantu? Sebenarnya harus bisa membedakan antara setan dan hantu. Ya. Setan itu tunggal, diabolos, atau dalam bahasa Ibraninya setan, sin tet nun, hurufnya 3 ya. Ya. Nah,
yang berkeliling, yang banyak itu, hantu-hantu itu bisa roh jahat. Ya. Artinya orang-orang sudah meninggal tapi rohnya belum diizinkan Tuhan balik, atau memang dikuasai kuasa gelap atau malaikat-malaikat yang jatuh. Ya. Begitu. Cukup ya. Terus Seperti kasus di mana ada orang yang bersaksi bahwa dia mendapat penglihatan setan yang tidak menapak di lantai. Apakah roh dari Taman Firdaus jalan-jalan di dunia atau bagaimana ya Pak? ya, yang saya pahami bahwa orang kalau sudah masuk Taman Firdaus setelah zaman anugerah, artinya masuk tempat yang nyaman, dia di sana, nggak turun naik. Ya. Itu aja. Tapi kalau yang bergentayangan bisa saja roh jahat yang dari roh orang mati yang memang milik kuasa gelap. Jadi memang dikuasai kuasa gelap. Atau malaikat-malaikat yang jatuh. Apakah semua roh menunggu di Taman Firdaus? Tidak. Ya. Itu hanya orang-orang yang takut akan Allah, yang diperkenan masuk seperti penjati samping salib Tuhan yang Tuhan janjikan akan bersama dengan dia di Firdaus. Nah, itu di Firdaus. Oke. Aktivitas apa saja yang roh itu bisa lakukan di Taman Firdaus? Saya tidak tahu ini. Tapi kalau memuji Tuhan rasanya pasti. Ya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, keren. Tuhan berkati. Baik. Berikutnya dari Berikutnya dari seorang pria usia 45 tahun sudah menikah, memiliki 4 orang anak, tinggal di Jakarta. Ini Injili jemaat karismatik ini. Injili karismatik, ya. Oke. Damai sejahtera Tuhan Yesus bersamamu dan setiap hamba yang melayani dalam Abam. Amin. Sungguh indah setiap saya melihat, mendengar, dan merasakan pertumbuhan dalam hidup saat bersama Tuhan Yesus di GSKI Rehoboth MAG. Mengikuti doa malam setiap hari Jumat merupakan suatu hal yang mengubah cara kehidupan saya dan istri, serta menjadikan suatu bahan baru bagi berita Injil di Indonesia, khususnya Jakarta. Terima kasih. Pada ibadah ketiga tanggal 8 September 2024, saya memperhatikan dan kembali meneruskannya di saat pagi. Ada hal atau perhatian khusus yang ingin saya sampaikan. Saya melihat setiap dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, Pak Erastus berjalan mulai dari mimbar baris terdepan sampai tengah dan baris selanjutnya. Seizinnya Bapak Erastus dan Gembala GSKI MAG, serta setiap hamba yang melayani di Abam, apakah boleh melihat pendeta misalnya A berada di barisan depan, lalu pendeta B berada di belakang, dan seterusnya agar bersama mengalami intimasi dalam kebersamaan, together one body inside the church dalam GSKI Rehoboth MAG. Saya rasa itu akan membawa rasa wow to see them all, pastor and other. Worship and praise as one accord in Jesus' precious name. Amen. Terima kasih, I love you. Semangat Pak Eras. Apakah boleh melihat pendeta misalnya A berada di depan, lalu pendeta B di belakang, dan seterusnya? Iya. Maksudnya apa? Ini kok berada di barisan depan? Ini usulan ya? Ya usulan sih Pak. Ini orang baik nih yang Iya, usulin. baik. Seizin Bapak Erastus dan Gembala GSKI MAG Pak Cornelis, ya. serta setiap hamba yang melayani di Abam, apakah boleh melihat pendeta misalnya? Mungkin kalau soal duduk di depan itu Pak Kyong yang menentukan sih. Iya. Sebab kalau tidak diatur oleh Pak Kyong, semua orang mau ke depan. Iya. Jadi itu repot. Iya. Jadi kalau Pak Kyong depan, bukan saya ngatur, Iya. Pak Kyong. Tapi kalau saya udah pasti di depan. Hanya saya sering ada di dekat pemain musik karena dekat dengan mimbar jalannya. Iya. Ya. Dan di situ saya bisa berlutut berdoa kalau saya mau berlutut gitu. Jadi terima kasih untuk usulan ini yang kami akan pertimbangkan dan mohon untuk memahaminya ya. Ini mungkin bisa Ya. ditanyakan lebih jelas ya. Ya. Baik. Kalau Pak Jauran nangkepnya gimana? Saya kurang begitu nangkep Iya, juga oke. Pak. Apakah boleh melihat pendeta Iya. misalnya A Berada di barisan depan, lalu pendeta B berada di belakang, dan seterusnya. apakah boleh kalau pendeta ini mungkin ada di tengah-tengah jemaat juga gitu, tidak mau terpisah gitu? Oh mungkin ya Pak. Bisa juga sih terpisah, boleh suami istri nanti duduk di mana. Oke, usulannya bagus juga ya. Iya. Tapi kalau Pak Kyong jangan di belakang sih. Oke, usulan itu bagus ya. Terima kasih untuk usulannya. Iya. Oke. Yuk. Baik. Saya lanjutkan. Berikutnya dari seorang wanita usia 39 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta Pusat, jemaat GSKI.
Shalom Pak Eras, belakangan ini di media sosial banyak iklan mengenai hipnoterapi, yaitu bentuk terapi yang menggunakan hipnosis untuk membantu individu mengatasi berbagai masalah fisik, emosional, atau psikologis. Sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan, misalnya anak-anak susah fokus, anak kurang bisa mengikuti aturan, kurang disiplin, sering bermain gadget, dan permasalahan keluarga lainnya. Pertanyaan saya, apakah hipnoterapi ini diperbolehkan dalam kekristenan? Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati. Saya pernah mempelajari soal hipnosis, hipnosis. Membaca bukunya maksudnya. Tapi itu udah belasan tahun yang lalu. Memang saya tidak menemukan bahwa di dalam praktek ini pasti ada kuasa kegelapan. Tidak saya temukan. Bisa menggunakan kuasa kegelapan, tapi juga bisa hanya sebuah aktivitas jiwa. Bagaimana membawa jiwa ke dalam satu frekuensi tertentu. Tetapi kedokteran tidak memberikan tekanan bahwa ini bisa menyelesaikan. Ini bisa menjadi tambahan, betul. Tapi bukan menjadi main terapi. Di kedokteran resmi loh ya. Saya belum pernah dengar soalnya. Tapi sekarang penggunaan hipnoterapi ini kan bukan hanya di satu lingkungan, tapi juga misalnya ada di dokter gigi. Orang yang takut dokter gigi, takut dibuka, ajak ngomong di hipnoterapi bisa. Ya, tapi saya kan bukan bidang saya di sini. Saya tidak mengatakan boleh atau tidak boleh. Tetapi yang saya tahu nih, ada hipnoterapi yang memang sains. Jika ada unsur kuasa kegelapan, kita harus menolak. Seperti ada bakar kemenyan lah, pakai jampi-jampi, itu yang tidak boleh. Tapi kalau hipnoterapi murni, yang membawa jiwa ke satu frekuensi tertentu, ya, nah itu mungkin masih bisa. Tetapi saya harus mempelajari dulu baru bisa menjawab. Mungkin perlu waktu saya mempelajari lagi soal perkembangan hipnoterapi sekarang. Belasan tahun yang lalu saya pernah tulis di majalah. Dan saya penulis utama soal hipnoterapi ini. Termasuk itu placebo. Tapi perkembangan terakhir saya sudah saking sibuknya tidak ikuti. Hanya perasaan saya itu saya tidak merasa bahwa ini ancaman besar. Walaupun saya belum sejahtera penuh. Itu tahu yang maksudnya. Oke, saya kira jawaban saya itu dulu. Ya, Tuhan berkati. Baik. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 25 tahun, belum menikah, tinggal di Bogor, jemaat Protestan. Shalom Om Eras dan seluruh tim ABAM. Saya punya orang tua yang gampang emosi. Papa saya emosinya destruktif tetapi jarang terjadi. Sementara mama saya seringkali emosi dengan berkata tajam, mencak-mencak, dan membuat sakit hati. Suatu hari papa saya marah karena mama saya mengomeli adik laki-laki saya yang berkebutuhan khusus atau special kid yang seringkali mengeluarkan cairan mani di pakaian dalamnya. Itu keluar secara alamiah atau bagaimana kami tidak tahu Om. Kami juga mengontrol tontonannya dan adik saya tidak pernah menonton aneh-aneh. Saya berusaha menengahi dengan berkata tolong usahakan bicara baik-baik. Tetapi mama saya defensif sekali dan selalu merendahkan omongan saya. Saya cukup kecewa melihat mama saya karena yang saya lihat mama saya ini setiap hari mengikuti doa pagi dan doa lainnya secara online. Ya justru karena ini dia jadi moralis. Jadi moralis, mau supaya orang suci, tapi tidak matang. Oke. Kami juga hampir setiap minggu onsite ke MAG. Pertanyaan saya yang pertama, menurut Om Eras apakah perlu membawa ke ahli atau psikolog anak spesial untuk mengetahui perilaku adik saya ini bahaya atau tidak? Amin, 100% ya. Harus dibawa ke psikiater atau dokter. Oke, dokter kulit dan kelamin misalnya. Kalau itu ada kelainan, ada penyakit kelamin bisa, atau penyakit kulit, penyakit dan kelamin maksud saya, atau ke psikolog atau psikiater harus dibawa. Oke. Yang kedua, bagaimana saya bersikap sebagai anak melihat orang tua, terutama mama yang sering mengikuti teladan Om Eras, tetapi saat berbicara mereka tidak sesuai dengan apa yang Om Eras ajarkan. Saya tidak tahu mama kamu udah berapa lama ikut saya. Kalau sudah betul-betul lama dan dia rendah hati, diubahkan kok. Kesaksian banyak orang mengikuti itu.id diubahkan, apalagi onsite. Tapi kamu bisa bicara baik-baik dengan mama.
Jangan melawan dia. Maksud saya begini, Mam, gitu ya. Maksud saya begini, Mam. Itu yang Om Eras ajarkan ke saya, Mam. Pakai kalimat itu. Iya. Ya. Kan begini, Mam, begitu, Mam. Kan itu yang Om Eras ajarkan ke saya, Mam. Iya. Gitu. Atau ke kita. Ya, kalau ke kita pasti nembak dia ya. Iya. Itu nggak diajarkan Pak Om Eras itu, Mam. Itu nyakitin. Iya. Itu yang Om Eras ajarkan ke saya, Mam, atau ke kita ya. Iya. Duh, kamu anak baik deh ya. Iya. Kiranya Tuhan beri kamu hikmat menghadapi mama, sayang ya. Usia 25 tahun wanita ya. Tuhan memberi kamu hikmat ya. Oke. Kamu akan menjadi peneduh di rumahmu, Nak. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 35 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Batam, jemaat GSKI. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Erastus, dan semua tim Abam. Pak, saya mau bertanya, saya mempunyai anak pertama yang akan masuk ke jenjang SMA tahun depan. Rencana saya ingin menyekolahkan anak saya ini ke ECHS, Ecumenical Christian High School. Walaupun saya tahu bahwa masuk ke sekolah ini tidak mudah, tetapi saya mau mencoba menyekolahkannya ke sana. Saya sangat takut dengan dunia yang saat ini sudah semakin jahat. Iya. Saya takut anak saya terpengaruh oleh lingkungan yang salah, karena di sekolah Kristen anak saya sekarang tidak menjamin karakter anak, Pak. Apalagi pengaruh gadget sekarang membuat banyak anak semakin rusak, Pak. Saya takut sekali karena dalam firman Tuhan yang berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Untuk itu saya mau menyekolahkan anak saya di sekolah Bapak. Kalau tidak masuk di ECHS, saya ingin dia bersekolah di Medan, yang penting di sekolah Bapak. Aduh. Ya. Karena saat ini hanya di dalam pengajaran Bapak lah ada kebenaran yang murni yang bisa mengubah kami, Pak. Ya. Tetapi permasalahannya anak saya tidak mau jauh dari saya karena belum bisa mandiri, katanya, Pak. Pertanyaan saya, apakah salah memaksakan anak ke sekolah ke tempat Bapak? Mohon jawabannya, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati Bapak dengan kesehatan dan panjang umur. Diberkati juga pelayanannya karena masih banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Tuhan Yesus berkati. Sebenarnya kalau selama orang tua bisa mengontrol anak, tidak usah dikirim ke Jakarta. Iya, Ya. kecuali orang tua tidak punya waktu, tidak berkontrol, lingkungannya sangat buruk sekali, mungkin harus dikirim. Tapi kalau anak keberatan jangan dipaksa. Ya. Tidak baik untuk perkembangan anak. Ya. Ya. Ini sebenarnya menjadi beban saya ya. Saya tuh sudah melakukan dan Ya. belum. Dulu saya melakukan di Banjar, di beberapa tempatnya. Ya. Bagaimana bisa mengasuh anak-anak dalam keluarga di mana anak ini memang tidak terpelihara, tidak terjaga, tidak terdidik oleh keluarga itu. Jadi seorang pendeta mengumpulkan anak 5-10, disekolahkan, pulang di situ, doa pagi, ikut .id. Nah itu pembinaan seperti di asrama ECHS yang sekarang. Ya. Memang di ECHS ini anak-anak saja berangkat jam 4 pagi, kalau hari Sabtu doa pagi. Ya. Itu bukan karena disuruh loh, mereka mau sendiri. Lalu kalau doa hari Jumat, saya lihat mereka duduk depan-depan tuh. Ya, depan. Angkat tangan. Waduh, menangis. Saya terharu. Anak-anak SLTA sudah bisa begitu. Ya, tapi kita nggak jamin 100% semua pasti jadi sempurna ya. Iya. Karena dari 12 murid, satu yang jadi Yudas. Tapi kalau untuk jawaban bagi ibu ini, sebaiknya jangan paksa ke CHS. Ya. Kalau mau, kita juga di Manado juga. Manado juga ada Pak Michael Maramis yang bisa membimbing. Oke, Ya. teruskan. Baik, berikutnya dari seorang pria usia 16 tahun, ini masih pelajar, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, mengapa Yesus berani mengatakan hal ini dalam Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Padahal kan saat itu dia masih belum diberikan kuasa oleh Bapa. Kok Yesus berani mengatakan seperti itu? Ini bukan soal kuasa, soal pengorbanannya di kayu salib, Ya. yang karena pengorbanan itu seseorang bisa menjumpai Bapa. Bukan soal kuasa, pengorbanan. Oke? Ya. Terus. Sebagai manusia bisa memiliki kecenderungan dosa. Bisa saja sehabis mengatakan itu Yesus berdosa. Tapi Yesus jelas punya komitmen tidak berdosa, seperti yang sering saya ajarkan. Nak. Kalau sepasang pria wanita pemberkatan nikah, berani lo sumpah tidak berbuat salah. Lo kenapa kita nggak berani sumpah untuk tidak berbuat salah di hadapan Tuhan?
untuk setia kepada Tuhan. Kalau memang kita mencintai Tuhan, kita tidak memberi ruangan, kesempatan atau kemungkinan untuk memberontak kepada Tuhan, ya kan? Ya. Yesus berani. Ini contoh kita. Oke. Oh iya Pak, di sini saya tetap mengimani kata Yesus Pak. Tetapi jika saya menjadi imam Yahudi saat itu, juga pasti akan bertanya-tanya. Oh ya pasti bingung, bukan bertanya-tanya, malah melawan Yesus. Iya. Jadi Yesus itu memang tidak punya pilihan lain kecuali hidup taat kepada Bapa suci sampai ya dia menyelesaikan tugas keselamatannya. Ya. Oh luar biasa. Ya. Oke. Baik, yang berikutnya dari seorang pria usia 22 tahun belum menikah tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. 22 ya? 22 tahun Pak. Ya. Shalom Pak Pendeta Eras yang diberkati Tuhan. Saya belum ada 1 tahun masuk Kristen Pak. Wow. Orang tua saya sudah percaya Tuhan tapi belum dibaptis. Saya sudah doakan orang tua saya supaya hati mereka terbuka dan mau dibaptis. Jujur orang tua saya masih ragu dan takut untuk dibaptis dan masuk Kristen. Karena di kampung saya tidak ada orang Kristen dan lingkungannya sangat fanatik. Agama lain. Ya, agama lain. Saya ingin bertanya Pak Eras, apakah orang tua saya bisa selamat dengan hanya percaya walau tidak dibaptis? Lalu ada pendeta yang berbicara kepada saya begini, kamu dipilih Tuhan itu bukan kebetulan. Kamu akan dipakai sama Tuhan untuk memberitakan Injil di kampung kamu. Saya pribadi punya kerinduan untuk memberitakan Injil di kampung saya. Bahkan saya doakan saudara dan orang-orang di kampung saya supaya percaya Tuhan dan diselamatkan. Saya pun berdoa minta hikmat pada Tuhan untuk memberitakan Injil. Pertanyaan saya Pak, apakah harus jadi pendeta untuk memberitakan Injil? Hikmat apa saja yang saya harus miliki untuk memberitakan Injil? Mohon penjelasannya Pak Eras. Terima kasih, Tuhan berkati Pak Eras beserta timnya. Amin. Untuk menjadi pemberita Injil tidak harus jadi pendeta. Tetapi dibaptis seharusnya iya. Tapi jangan dipaksa dulu. Ya, harus diberi arahan supaya ia dibaptis. Kalau sudah sampai berani percaya kepada Tuhan Yesus, ini sudah luar biasa. Mestinya pendeta, mestinya anak ini dihubungi. Ya. Oh ini jemaat GSKI juga ya? Iya GSKI tapi. Oke, anak ini mesti dibina. Nanti orang tuanya juga bisa dibina. Jangan takut. Nah, menjadi penginjil tidak harus jadi pendeta. Tetapi harus minta petunjuk Tuhan apakah memang kamu disuruh ke kampung kamu atau tempat lain. Ya. Kadang-kadang ya Nabi tidak dihargai di negerinya sendiri. Ya. Minta petunjuk Tuhan. Kemana kamu harus pergi. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 52 tahun. Belum menikah tinggal di Bali. Ini jemaat dari satu denominasi gereja. Ya, Gereja Reform. Gereja Reform. Ya. Shalom Pak Eras, jujur saya sangat terberkati dengan khotbah Bapak karena saya mengalami perubahan dari setiap doa pagi yang saya selalu ikuti. Sampai hari ini saya beriman bahwa Tuhan menyediakan pasangan hidup bagi saya dan saya tidak meragukan Tuhan. Setiap saya berdoa, saya merasa ada harapan dan selalu tenang. Dalam hati saya tenang dalam hati saya dan tidak takut. Apakah ini adalah tanda yang baik? Setiap hari saya bersyukur akan hal ini. Doakan saya Pak, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dengan usia 52 tahun, mestinya Anda sudah tidak perlu memikirkan jodoh. Don't you invest yourself for the wrong person. Ya. Jangan kamu investasi kepada orang yang salah. 52 tahun susah loh cari jodoh yang baik. Kecuali udah duda misalnya. Kalau ketemu pria yang tidak menikah lebih 52 tahun, biasanya ada sesuatu yang ajaib-ajaib gitu. Ya. Ya. Lebih baik kamu nggak mikir menikah. Tapi kalau memang Tuhan pertemukan dengan pria yang baik, entah karena dia berjaka yang belum pernah nikah atau suami yang ditinggal meninggal, ya itu mungkin saja. Tapi ditinggal meninggal pun harus ditanya, kenapa saya meninggal istrinya? Makan hati, itu enggak. Ya. Kalau sampai cerai, kenapa cerai? Maka lebih baik Anda tidak mengimani menikah lagi. Ya. Persiapan untuk langit baru, bumi baru, dan seandainya menikah, Anda benar-benar dapat orang yang tepat. Ikuti terus true.id, supaya fokusmu ke langit baru, bumi baru,
bukan fokus ke dunia ini. Juga bukan ke jodoh. Lebih baik engkau tidak menikah dan memiliki intimasi, memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 56 tahun, menikah jemaat online GSKI. Shalom Pak Erastus yang terkasih, saya jemaat online. Ada beberapa pokok pertanyaan saya. Mohon bantuan Pak Eras menjelaskan agar mudah dimengerti karena saya ditanya tentang hal ini. Tetapi saya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Meskipun saya sudah mengikuti semua seminar logos dan monoteisme, mungkin karena begitu banyaknya yang harus diserap, jadi tidak bisa menjelaskan ketika ditanya perihal dasar praeksistensi Yesus sebagai berikut. Yang pertama, di Yohanes 6 ayat 62, ditulis bahwa anak manusia atau Yesus naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Jadi jelas Yesus bilang kalau dia tadinya berasal dari sorga dan akan naik kembali ke sorga. Dan bagaimana ini dalam kurung, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Itu bunyi ayat ini. Ya. Dari ayat tersebut kita melihat jelas tertera kalau Yesus dari sebelum lahir sudah eksis. Apakah tadinya Yesus sudah ada dan diutus Bapa untuk lahir jadi manusia? Dan jika tadinya Yesus bukan siapa-siapa dan tidak eksis, kenapa Yesus harus mengosongkan diri? Oke, yang pertama mengosongkan diri itu bukan dari Allah jadi manusia. Betul. Jika begitu tidak ada yang bisa kita teladani. Ya. Tidak ada yang bisa kita tiru. Ya toh? Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang ada adalah dalam keadaan tidak bersalah, menjadi orang yang dianggap bersalah dan memikul dosa. Demikian pula kita yang harus mengorbankan diri demi keselamatan orang lain. Oke. Itu soal mengosongkan diri. Jadi pengertian kenosis harus benar. Nah, kembali di Injil Yohanes, semua harus dipahami secara filosofis. Kalau Yesus berkata misalnya kamu bukan berasal dari dunia ini, gimana? Ya. Aku ada sebelum Abraham ada, gimana? Yesus naik ke tempat di mana dia berada. Logos atau firman itu telah menjadi daging. Ya. Dan daging ini duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Ya. Jadi harus dipahami bahwa yang namanya firman atau hikmat itu bukan eksistensi mandiri atau eksistensi yang bisa dipisahkan dari Allah. Itu bagian dari Allah. Nah, Yesus itu dipenuhi oleh logos atau firman dengan kualitas seorang yang dipenuhi firman atau dipenuhi Allah. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Karena logos memang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Balik lagi. Tapi sudah masuk dalam daging. Dan dagingnya Yesus. Sebenarnya penjelasan ini harus panjang. Tapi sementara itu dulu ya. Oke. Teruskan. Ayat berikutnya dari Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Aku turun dari sorga. Jelas ayat tersebut mengatakan bahwa Yesus sudah eksis dari dulu. Dan diutus Bapa turun dari sorga. Lalu bagaimana kita menjelaskan bahwa sebelum dilahirkan Yesus tidak pernah ada? Mohon penjelasan Pak Eras, bagaimana saya harus menjelaskan tentang hal ini? Saya akan jelaskan. Jadi memang saya belum menjelaskan praeksistensi, ya, termasuk bagian ini. Yesus bicara soal roti turun dari surga. Ya. Yang turun itu roti. Coba baca deh. Ya, Yohanes 6 ayat 38. Enggak, itu soal roti. Udah jelas ya. Jadi roti turun dari surga. Yesuslah yang menjadi roti itu maksudnya. Ya. Maka Yesus menyatakan diri, aku turun dari surga. Jadi bukan manusianya yang geblek turun, tapi firmannya. Ya. Sebab ya. Saya mungkin ini bacakan ayat sebelumnya, Pak. Bantu menjawab. Ya, ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang bicara soal roti kan, bukan soal pribadi kan. Terus ayat yang ke-33-nya, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya itulah maksudnya roti itu loh yang dikenakan oleh Yesus, dan Yesus bisa mengajar untuk kita dengar dan kita teladani. Ya. Aku nggak ngerti kenapa orang bisa memahami begitu picik ya, tahu, naif ya. Seperti misalnya
logos dari manusia. Ya, yang Itu kan bukan firman menjadi manusia, tapi logos masuk dalam daging. sarkas. Dan harus diingat bahwa Yohanes 1 itu kan sebuah himne. Ya. Himne begitu harus dipahami secara puitis dan filosofis. Nggak bisa dipahami secara harfiah. Jadi konyol, akhirnya orang salah menafsir. Jadi seperti firman, jadi manusia menjelma. Itu mitos. Jadi seperti rohnya anak Hermes atau apa, jadi Hercules gitu. Ya. Begitu kan? Bukan begitu, itu filsafat Yunani. Tapi firman menjadi daging. Ya tentu saya harus menjelaskan tidak sedangkal ini. Tapi ini sudah cukup membuat pengertian. Ya, firman menjadi daging, bukan firman menjelma jadi manusia. Dan firman ini akan kembali duduk di sebelah kanan Allah. Memang dari sana pada mulanya. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Oke. Sekarang kalau saya tanya, seandainya Yesus punya praeksistensi, oke. Tapi dia nggak sejajar dengan Allah. Dan dia bukan Allah Bapa loh. Ya. Lalu apa untungnya untuk kita? Coba apa aja untungnya? Oke, dia punya praeksistensi, tapi waktu menjadi manusia, dia menjadi manusia sepenuhnya. Jangan separuh manusia, separuh Allah. Nggak ada itu makhluk seperti itu. Di Alkitab nggak pernah. Di Perjanjian Lama nggak ada. Di Injil Matius, Markus, Lukas juga nggak ada. Kalau ada pasti muncul. Ya. Muncul itu di Yohanes pasal 1 karena salah tafsiran. Ya. Ya. Nah kalau Yesus misalnya sepenuhnya Allah, kok dia nggak tahu kapan hari kedatangannya? Dia juga masih sepenuhnya Allah. Kalau sepenuhnya Allah, kenapa dia berkata segala sesuatu yang kulakukan itu Bapa yang lakukan? Jadi dia nggak bisa buat apa-apa. Ya. Kalau dia firman itu sendiri, kenapa dia berkata logos yang kuucapkan bukan dari aku, tapi dari Bapa? Lo gimana? Ya. Jadi saking sudah salahnya sampai susah diperbaiki. Tapi ini sekarang saatnya kita kembali kepada monoteisme sejati. Oke, teruskan. Saya juga ada pertanyaan lain, Pak. Kalau saya tidak nurut sama suami dalam hal kecil, misalnya suami bilang, jangan berikan makanan lagi ke anjing. Saya bilang iya, tetapi saya masih beri. Apakah itu dosa atau tidak, Pak? Ya, saya tidak masa mengatakan itu dosa Iya. besar atau dosa kecil. Dosa itu meleset. Saya kira itu meleset. Mestinya Anda tidak perlu. Ya. Kok bisa ngasih makan untuk anjing yang sang suami sudah ngomong begitu? Ya. Terus, Karena saya tidak mau ribut sama suami. lah, ya kenapa cuman soal begitu aja Anda nggak nurut? Ya. Terus, Kami juga tidak punya anak, jadi kami sangat sayang anjing kami, Pak. Terima kasih untuk semua pengorbanan dan pelayanan Pak Eras dan tim. Amin. Saya terus mendukung semua pelayan Bapak dalam doa dan dalam saya segala salut loh sama Ibu ini. saya lakukan. Walaupun dia penuh pertanyaan dan bingung soal Trinitas, tapi ikut kita. Iya, betul. Dan saya kira jemaat banyak begitu, karena merasa dia diubahkan, disentuh. Kalau pengajar sesat tidak mungkin begitu. Ya. Tapi you mau punya ajaran sebagus apapun tidak mengubah orang, apa artinya? Oke, saya kira kita akhiri episode 1186 ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.